kualitas pengajaran perlu senantiasa untuk dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu cara yang bisa adalah kita menggunakan lesson study. Apa itu lesson study? Bagaimana kita bisa menciptakan lesson study ini dengan learning community? Baik, kita akan berdiskusi dan kita akan membahas. Bapak Ibu sekalian, dengan lesson study ini kita merupakan satu cara untuk mengenalkan dari pola bagaimana kita mampu melakukan satu pembinaan kompetensi kepada dosen maupun guru secara berkelanjutan. Jadi ini baik untuk pendidik sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk memperbaiki kualitas diri secara berkelanjutan. Kedua, dengan cara lesson study ini, kita secara komunal dalam tim akan meningkatkan kemampuan kita bersama dalam merancang pembelajaran. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyusun chapter dan lesson design, yang kemudian orientasinya adalah mengarah pada kemampuan kita yang lebih baik dalam mengajar siswa, serta bagaimana kita mampu menginfuse teknologi informasi di dalam kegiatan pembelajaran kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan lesson study ini kita akan bisa meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan, merancang, mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan berbasis student-centered learning dengan menempatkan dosen kita sebagai fasilitator belajar yang sesungguhnya. Secara definisi, berarti lesson study ini berasal dari bahasa Jepang sebenarnya. Jadi memang sejarahnya dia dimulai dari Jepang. Yang dimaksud dengan lesson study sama dengan kata Jugyo Kyenkyu. Di Jepang ini dikenal dengan satu model pembinaan profesi bagi pendidik melalui pengkajian pembelajaran yang kemudian secara kolaboratif dan berkelanjutan. Kemudian berdasarkan prinsip kolegialitas bersama dengan kawan-kawan sejawat kita akan mampu membangun learning community dan meningkatkan bagaimana kualitas mengajar kita. Kita coba bahas pada paradigma pembelajaran. Kalau kita mengacu pada bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung di pendidikan tinggi, paling tidak ada konten materi di sana. Kemudian ada peran kita sebagai dosen dan ada peran dari mahasiswa. Dengan lesson study itu harapannya yang pertama, kita sebagai dosen itu mampu bagaimana memberikan rancangan pembelajaran yang baik, kemudian kita terapkan, sehingga anak-anak akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan komunikasinya, bagaimana mereka berpikir kreatif, dan bagaimana kemampuan mereka berkolaborasi dengan sesama teman. Kalau kemudian yang kedua, bagaimana kita membahas dan memikirkan hubungan antara dosen dan mahasiswa, ini berarti masuk dalam skup pedagogi. Jadi bagaimana nanti desain pembelajaran kita, apakah mereka akan kita belajarkan dengan kelompok, atau bagaimana kita membelajarkan mahasiswa kita yang paling tepat sesuai dengan materi ajar yang kita sedang akan bahas itu. Dan yang kedua, hubungan didaktiknya antara materi dengan mahasiswa. Sejauh apa pendalaman materi yang akan kita berikan, sehingga mahasiswa ini memang memiliki nilai lebih. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi filosofi kita, bagaimana pembelajaran ini akan kita berlangsung. Penerapannya sudah mengglobal untuk kegiatan lesson study ini sendiri. Di Jepang sudah lazim dan sudah lama dilakukan, di Korea dan juga di Cina. Dengan masing-masing cara, dengan masing-masing pengembangan sesuai dengan cara dan lokasi mereka. Misalkan di Jepang itu setiap siswa memperoleh peralatan praktek sains. Kalau ini di tingkat sekolah menengah ya. Kemudian di Korea mereka bisa merancang alat peraga dari material yang tersedia, sedangkan di Cina mereka memiliki fasilitas iPad. Nah, Bapak Ibu sekalian, lesson study ini dasarnya adalah karena berkelanjutan, improve-nya itu adalah gurunya, yang akan diimprove adalah gurunya, sehingga dia melakukan satu kesatuan. Satu kesatuan yang dilakukan yang pertama adalah plan, ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah do, sekaligus dengan see nanti, dan yang terakhir adalah refleksi. Apa yang dimaksud dengan plan? Plan itu adalah kegiatan sebelum pembelajaran. Kita bersama sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik berkolaborasi. Kita berdiskusi, membuat chapter design dan lesson design. Kemudian di sana kita akan bersaling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat,
memikirkan kira-kira pembelajaran apa yang tepat untuk siswa kita, dan bagaimana cara nanti siswa belajar dengan problem yang menantang. Itu pada kegiatan plan. Kemudian chapter design. Apa itu chapter design? Berarti topik bab apa sih yang akan kita bahas sehingga ini memungkinkan anak-anak untuk berpikir kreatif dan berpikir tingkat tinggi. Domain yang kita garap kalau kita menggunakan taksonomi Bloom bisa kita gunakan mulai range 4 sampai dengan 6. Nah, ini kan perlu pemikiran. Yang kedua, identifikasi konsep esensialnya, menentukan materi ajarnya untuk satu kali pertemuan, sharing pengalaman. Kalau kita sebagai pendidik tentu dengan pengalaman yang bervariasi, membahas konten materi secara mendalam, kemudian bagaimana kita menentukan materi yang sesuai dengan kurikulum. Lesson desainnya, materinya, student center learningnya, video yang kita pakai, assessment, target belajar, dan lain sebagainya kita pertimbangkan dan kita kolaborasikan, kita diskusikan dengan matang. Memilih mahasiswa target, artinya ini kita pilih barangkali siswa yang paling low atau konsentrasi belajarnya rendah atau siswa-siswa yang unik, itu kita sudah punya target sebelumnya. Kemudian prediksi respon siswa. Nah, ini kita mulai. Kira-kira jawabannya mereka apa dan antisipasi kita butuh bantuan dosen seperti apa. Ini contohnya kalau kita melakukan. Jadi semua mapel ini pada dasarnya memang bisa di open class-nya. Open class kan. Jadi kelasnya kita buka, kemudian kita berkolaborasi, Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu dosen yang lain masuk ke tempat belajar kita. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama. Kemudian contoh-contohnya ini ya, jadi ini diskusi, pada saat diskusi itu kita bertukar pendapat, think tank, dan kemudian kita bisa saling mengisi, itu yang kita lakukan. Ini kegiatan plan. Kalau plan sudah selesai, kita lanjut pada pelaksanaan do, pembelajaran di kelas. Jadi di sini mahasiswa tentu mereka ada di ruangan kelas, mereka akan saling belajar, berlatih, berpikir kritis sesuai dengan desain kita di awal tadi, mereka berkolaborasi dan berkomunikasi. Dosen model atau dosen yang mengajar di kelas itu yang memiliki kelas, kemudian dia membuka kelas, open class, maka akan mengajar dan menggunakan pendekatan SCL yang sudah disusun bersama. Kita sebagai dosen observer, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah belajar dan mengamati mahasiswa untuk mendapatkan inspirasi dari dosen model itu. Apalagi yang kita laksanakan pada pelaksanaan do ini, dosen model pertama memiliki kewenangan untuk men-setting tempat duduk, memperbesar mata dan telinga, ini artinya mengamati dengan seksama. Kemudian membangun dialog dengan mahasiswa yang kita ajar, membantu mahasiswa yang slow learner, dengan cara bertanya kepada faster learner. Ini artinya pembelajaran teman sebaya. Kita berdayakan teman-temannya. Dosen observer bagaimana? Yang kedua yang jelas, pertama HP-nya kita silent ya. Kalau kita harus memfoto tanpa lampu, sebisa mungkin tidak mengganggu mahasiswa, berdiri sambil mengamati aktivitas mahasiswa. Ini teknisnya. Yang kita lihat apa ya? Seperti ini misalkan. Dia nampak melihat tapi sebenarnya tatapannya kosong. Nah, ini yang anak-anak yang patut menjadi perhatian kita. Beberapa pertanyaan menjadi panduan untuk observasi. Yang pertama, kapan siswa mulai belajar berkonsentrasi? Itu kita catat sebagai observer. Kemudian, kapan siswa berhenti konsentrasi? Ini penting. Kita catat menitnya keberapa, kira-kira apa penyebabnya. Kita bisa lihat dari misalkan dia bermain pulpen, tatapan matanya kosong, dan lain sebagainya. Apakah efektivitas pembelajaran sampai pada tercapainya tujuan pembelajaran? Apakah lembar kerja siswa efektif dalam menunjang kegiatan pembelajaran? Bagaimana interaksi antara siswa dan siswa dalam kelompok itu? Dan apakah setiap individu sudah belajar? Itu guidingnya. Nah, setelah rangkaian ini selesai, kegiatan do selesai, maka kita akan melangkah kegiatan lesson study yang ketiga, yaitu C, refleksi setelah pembelajaran. Refleksi yang pertama, ini gambaran pada saat kita melakukannya di Universitas Tidar. Dosen model akan merefleksikan ketercapaian target pembelajarannya, kemudian komentar berdasarkan fakta, bagaimana mahasiswa berpikir, berkomunikasi, berkolaborasi antar mahasiswa, dan pemahaman kontennya bagaimana. Kemudian disambung dengan sharing temuan aktivitas mahasiswa yang tadi sudah ada di lembar observer. Yang jelas kegiatan C ini bukan untuk mengomentari dosen,
tapi bagaimana pembelajaran tadi berlangsung. Dan yang terakhir, bagaimana lesson learn yang menginspirasi. Jadi setiap dosen yang menjadi observer itu mengungkapkan pembelajaran apa yang didapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Nah, kegiatan dampak lesson study ini sangat, karena dia bersifat komunal, sebenarnya memiliki yang pertama manfaat kemauan dan keberanian kita sebagai dosen untuk membuka kelas yang kita sebut dengan open class. Yang kedua, semangat introspeksi diri terhadap pembelajaran yang selama ini sudah kita lakukan. Kita mau menghargai saran dari orang lain, menghargai dan menggunakan pendapat ide orang lain, dan kemauan untuk mengakui kekurangan dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemampuan atau kemauan memberikan masukan dengan jujur dan penuh semangat kekeluargaan. Jadi aspek kolegialitas di sini sangat kita junjung. Bapak Ibu, kolegialitas antar pendidik akan bisa terbina dengan baik. Tidak ada yang pendidik yang kemudian akan merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari lainnya. Sehingga mereka akan bisa saling berbagi dan saling belajar. Pada dasarnya, setiap orang yang terlibat akan memperoleh satu hal yang dipelajari yang kita sebut dengan lesson learn. Marilah Bapak Ibu melaksanakan lesson study kita dan kemudian kita akan memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran dari kita sebagai pendidik. Dan semoga membawa maslahat untuk anak bangsa. Terima kasih dan mari kita berdiskusi.